Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya dalam video pembelajaran dengan tema Unit Sistem Komputer. Unit sistem atau sistem unit merupakan komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Unit sistem ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semua komputer dan perangkat seluler memiliki unit sistem. Nah, komponen-komponen ini terbagi ke dalam beberapa pengelompokan. Oke, pertama komponen komputer yang termasuk pada komponen input, di mana komponen input ini terdapat beberapa item. Ada keyboard. Keyboard merupakan komponen yang berfungsi untuk memberikan masukan berupa data-data alphanumeric dan interpretasi ASCII lainnya. Kemudian ada mouse. Mouse merupakan komponen yang sangat berfungsi dalam komputer yang menggunakan sistem operasi berbasis GUI, di mana dalam pengoperasiannya akan berhubungan dengan pointer yang ada di layar keyboard yang berfungsi untuk mempercepat dan atau mempermudah dalam pengoperasian perintah-perintah modul dalam komputer. Ada juga yang dinamakan pen. Pen digunakan sebagai pengganti pointer mouse, biasanya digunakan pada komputer yang memiliki layar sentuh. Untuk memberikan perintah tertentu, tidak lagi menggunakan mouse, akan tetapi tinggal menyentuhkan ke GUI di layar sentuh. Selanjutnya ada item mikrofon. Komponen masukan yang memberikan interpretasi masukan berupa interpretasi suara. Terus ada scanner. Scanner digunakan untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer menjadi berbentuk digital. Dan selanjutnya atau yang terakhir ada namanya webcam atau web camera, merupakan perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop guna menyiarkan video secara real time atau live. Selanjutnya, komponen komputer yang termasuk pada komponen output. Di sini juga ada beberapa item pada komponen output. Ada monitor. Monitor komponen yang menampilkan proses atau apa yang sedang dikerjakan oleh komputer, termasuk menampilkan interpretasi hasil pengolahan. Kemudian ada printer. Printer untuk menampilkan atau mencetak interpretasi dari komputer itu sendiri. Misalnya mencetak gambar, mencetak huruf, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya plotter. Ini sama dengan printer, yang membedakannya adalah kemampuan pencetakan datanya. Ada juga speaker atau buzzer untuk menyampaikan informasi atau interpretasi hasil pengolahan dalam bentuk gelombang suara. Dan selanjutnya ada namanya headset. Headset adalah perangkat audio yang sebenarnya memiliki dua device yang digabungkan menjadi satu, yaitu perangkat input
mikrofon, dan perangkat output yakni speaker telinga atau headphone. Dan selanjutnya, komponen komputer termasuk pada komponen pemroses beserta dengan perangkat pendukungnya. Pertama di sini ada motherboard. Motherboard atau mainboard merupakan sebuah papan utama di mana terdapat komponen-komponen serta chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Semua komponen mulai dari input, prosesor, hingga output berhubungan melalui komponen ini. Nah, pertama, prosesor merupakan komponen utama pemrosesan data. Di dalam komponen ini, seluruh interpretasi diproses berdasarkan modul yang dijalankan. Kemudian hard disk. Hard disk adalah komponen komputer untuk ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Disitulah seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor dijalankan, setiap data dan informasi disimpan. Hard disk berbeda dengan RAM. Hard disk biasanya menyimpan data secara permanen meski komputer dalam keadaan mati. Semakin besar kapasitas suatu hard disk, maka data yang biasa disimpan pun semakin besar. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan tempat penyimpanan interpretasi dan modul yang sifatnya sementara yang digunakan untuk mempercepat proses dari kerja prosesor. Ada dua bentuk memori, yaitu RAM, Random Access Memory, dalam sebuah type yang penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut seperti type magnetic disk on DRAM, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Kemudian memori yang disebut dengan ROM, read only memory, adalah salah satu memori untuk medium penyimpanan data pada komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Selanjutnya ada namanya kartu VGA. VGA card merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output sehingga memproses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa atau blank. VGA card sangat penting karena menentukan kualitas gambar. Kartu VGA sendiri ada yang berupa slot tambahan ataupun bawaan produsen motherboard atau disebut juga VGA on the board. Selanjutnya ada kartu audio atau sound card, merupakan komponen komputer yang berbentuk chipset pada motherboard atau PCB. PCB card, printer circuit board, dengan memiliki 4 komputer utama untuk menerjemahkan
analog dan digital. Selanjutnya LAN card, kartu jaringan atau Network Interface Card, disingkat NIC, atau juga Network Card, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah NIC Ethernet, token ring, dan lainnya. Sementara NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Selanjutnya, kartu TV tuner merupakan peralatan antara prosesor dan komponen pendukungnya dengan komponen submit untuk menerima siaran televisi. Ada juga yang dinamakan power supply. Power supply berfungsi mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer agar dapat berjalan. Bagian belakang terdiri dari soket penghubung ke monitor dan power listrik. Juga terdapat fan atau kipas angin yang berfungsi mendinginkan udara di dalam kotak power supply tersebut. Bagian depan terdiri dari kabel-kabel kecil untuk mengalirkan listrik ke setiap bagian di dalam CPU atau motherboard. Fungsi lainnya adalah mengubah tegangan IC menjadi DC dan menyuplai tegangan tersebut ke komponen yang membutuhkan arus dan tegangan pada motherboard. Kemudian ada yang namanya heatsink fan. Heatsink adalah alat yang berfungsi sebagai pendingin komputer, komponen penting dalam rangkaian elektronika seperti chipset, IC, dan prosesor dengan cara memindahkan panas dari IC atau prosesor ke heatsink itu sendiri. Heatsink prosesor biasanya dilengkapi kipas atau fan supaya kipas dapat mendinginkan heatsink yang disalurkan atau tersalurkan panas dari prosesor. Cara tersebut dapat mendinginkan prosesor hingga sama dengan suhu ruangan. Kemudian CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD dan memburning data ke dalam CD atau DVD. Selain kegunaan dasar tersebut, CD atau DVD-ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah OS, operating system, game, atau software lainnya, atau melakukan booting pada saat masuk ke OS bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Dan yang terakhir, ini casing. Casing merupakan bagian komputer yang berfungsi sebagai pelindung dari CPU. Selain sebagai pelindung CPU, casing juga bisa berfungsi sebagai pendingin tambahan. Karena biasanya casing modern saat ini dilengkapi dengan kipas pendingin yang berjumlahnya bisa lebih dari satu buah. Fungsi lainnya yang utama adalah sebagai pondasi untuk menempatkan berbagai bagian komputer lainnya.
terutama CPU. Kesemuanya, itulah unit sistem atau komponen pada komputer. Dan sekian video pembelajaran kali ini. Thank you for watching.